Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai sesi jam 10 yang dijalankan pada jam berapa ini? 11 Oke, kurang 10. iya. Nah, kita akan latihan tentang, sebentar ya. Tadi rasa mana tuh? Ini, ya. Bentar, Bapak Ibu. Bukan suaranya. Oke. Ya, ini ada bentuk pertanyaan terbuka menggunakan kata apa? Ini suara orang motong-motong ini kedengeran nggak? Enggak. Tidak, Pak. Nggak masuk ya? Enggak. Tidak, Pak. Oke. Nggak usah pakai ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini biar nggak masuk suara dia. Sudah. Ya, bentuk pertanyaan terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tadi udah ya. Lalu rasa. Nah, kita akan latihan rasa sekarang. Jadi rasa pertama adalah kenali, ya, yaitu kata-kata kunci yang diucapkan berulang-ulang, diucapkan intonasi tertentu, kata aneh, ya, metafora atau analogi, tertangkap pada emosi saat diucapkan, menggambarkan kondisi perasaan pikiran dia saat ini, dan biasa diucapkan setelah tapi atau namun. Yang kedua adalah acknowledge, ya, ini detailkan, ya, memberi tanda sinyal bahwa kita mendengarkan dengan anggukan, dengan kontak mata, ya, jika percakapan dilakukan secara daring bisa dengan menggunakan o atau ya gitu ya. Selanjutnya memberikan perhatian penuh pada koci, tidak selalu mencatat, tidak terganggu dengan situasi lain. Nah, kalau di sini aslinya acknowledge, akui, tapi saya jadi permintaan atau tolong didetilkan. Ya, detilkan maksudnya adalah kita tanya detail habis ini. Jadi Pak tadi ngomongin apa, maksudnya apa? Acknowledge itu bagian dari kenali. Ya, ini sebenarnya saya butuhnya Anda acknowledge ini, oh gitu, tapi saya butuh Anda detilkan. Lalu summarize atau rangkum. Ya, saat coach merasa saya bercerita, rangkum untuk masih pemahaman kita sama. Gunakan kata kunci, gunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang telah didapatkan sebelum ini. Mintakan konfirmasi dari coach apakah rangkuman kita betul. Lalu kita tanya selanjutnya apa Pak? Ya, nggak boleh pakai mengapa atau apakah atau sudah. Nah, kita akan latihan pakai rasa. Yuk, semuanya kita latihan. Ya, apakah suara saya jelas? Jelas, Iya. Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Yang nggak berisik, tolong unmute. Ya, kita. Setelah itu latihan mendetilkan kata kunci. Ya. Pak, terus terang saya udah pusing, udah capek Pak ngejalanin program guru pengajar praktek ini Pak. Waktunya nggak kepegang. Aduh. Dah, yuk. Waktu. Kata kuncinya apa? Waktu. Capek. 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 Bosan. Capek. Oke, aja ada berapa kata kunci? Waktu dan capek. Lelah, waktu 3 Bapak. Lelah 3. Letih. Capek. Lelah. Koyok. Capek. Pusing. Capek. Waktunya nggak kepegang. Itu satu frase dari beberapa kalimat. Waktunya nggak kepegang, capek, apalagi Pusing. pusing. Terus tampilkan mana duluan? Capek. Ya. Sorry, nutup biar nggak berisik. Saya yang terganggu sama suara tukang sebelah. Ya, mana duluan yang Anda tanya? Capek. 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 Waktu nggak kepegang. Waktu juga, Waktu nggak kepegang. Waktu. Kalau saya tanya, pendetilannya gimana pertanyaannya?
Kata Bagaimana kunci. Anda manajemen waktu? Hah? Bagaimana Anda Pendetilannya seperti apa? manajemen waktu? Bagaimana Anda memanage waktu Anda, manajemen waktu? Oke, apalagi? Apa yang membuat capek? Apa yang membuat capek? Itu nanya penyebab, Bu. Boleh nggak? Boleh nggak nanya penyebab? Tidak boleh, tidak Tak boleh. boleh, mengapa? Nggak boleh. Mengapa? Bagaimana? Lalu. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan untuk membagi waktu? Oke, sekarang saya rubah pertanyaan saya. Mana yang lebih penting? Nanyain, kalau saya nanyain Bapak capek, sama saya nanyain tentang waktu. Mana yang lebih penting ditanya duluan? Apa dampaknya kalau saya tanya yang satu dibanding yang lain? Waktu, Pak. Kalau dia ngomong waktu, apa yang akan dijawab? Waktu saya habis buat ini, itu. Kalau kita nanya, ya oke, pertanyaannya dulu. Satu, pertanyaannya adalah seperti ini. Maksud Ibu capek, bagaimana tuh, Bu? 1, 2, 3. Maksud Ibu capek. capek itu Bagaimana bagaimana itu, Bu? Nah, Karena waktunya waktunya terlalu banyak, Bapak. Hah? Waktunya banyak tersita di kegiatan pembekalan ini. Ya, Sehingga kita waktunya kan tadi saya bilang waktunya nggak nutup ya. Waktunya apa? Saya bilang tadi Nggak kepegang. waktunya nggak kepegang. Iya. Maksud Ibu waktu nggak kepegang itu seperti apa? 1, 2, 3. Maksud Ibu waktu nggak kepegang itu seperti apa? Itu seperti apa? Jadi nanyanya harus kayak gitu, bukan manajemen waktu. Nggak ada kata-kata manajemen dari dia. Itu Anda yang nambahin. Ya, harus pakai kata-kata dari dia. Jadi bilang waktu nggak kepegang itu maksudnya gimana ya, Bu? Waktu yang nggak kepegang seperti apa itu? Saya kok nggak ngerti ya, nggak kepegang, waktu nggak kepegang tuh kayak gimana tuh, Bu? Nah, tuh 3 kalimat itu coba Anda latih sendiri. Ngomong sendiri, ayo. Waktu yang Waktu yang nggak kepegang itu maksudnya kayak gimana ya, Bu? Gimana ya? Aku Seperti nggak apa ngerti ya, ya Bu, ya? maksudnya waktu yang kepegang. Saya kok nggak ngerti ya, Mbak. Waktu nggak kepegang itu seperti apa ya? Saya kok nggak ngerti ya. Yang tidak Yang nggak kepegang. ngelatih, memorinya nggak ada di otak. Yang latih, memorinya bakal ada. Maksud Ibu waktu nggak kepegang itu seperti apa ya? Nah, jadi tolong latih ya, proses latih biar ada memori. Itu seperti apa ya? Maksud Ibu Nah, waktu nggak kepegang kata-katanya itu beda seperti loh apa ya? dengan Saya Anda kok nggak tadi ngerti nanya. Seperti Kurang paham ya maksudnya. Berarti ini keterampilan mengkonfirmasi ya, nggih, Pak? Nah, nyontek aja kata-kata, nggak usah pakai keterampilan. Begitu udah hafalin bisa canggihkan pertanyaannya. Menggali informasi. Teknik bertanya pendetilannya kayak gitu. Jadi harus pakai seperti apa. Karena kalau kenapa, mengapa, apa maksudnya, itu kadang-kadang orang bingung. Minta dia deskripsikan aja. Minta dia apa? Deskripsikan. Makanya tanya seperti apa. Tolong jelaskan. Itu kok saya belum paham ya. Itu kayak gimana tuh ya, Bu? Ya, kayak gimana? Semua ngomong. Kayak Gimana ya? Kayak gimana? Kayak gimana ya? gimana kok waktu itu kok? Nggak Seperti bisa. apa ya? Gimana ya? Gimana ya? Seperti apa ya? Seperti apa ya? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti ya. Saya kok nggak ngerti ya. Saya nggak paham tuh. Tidak kepegang Nah. itu. Ya, kata-kata nggak paham tuh, kata tunya nggak boleh. Itu Lah, lah. negatif. Saya nggak paham kalau tunya itu julid gitu. Ya, terus ya. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya yang saya pengen minta kepada teman-teman adalah setelah waktunya apa tadi. Jadi kalau dia gitu dia akan jelasin waktunya gini. Nah, saya mau minta tolong bedakan penyebab dengan akibat. Apa? Penyebab dan Bedanya penyebab itu apa? Akibat itu. Nah, kalau situasinya bukan emosional, maka fokus pada penyebab. Penyebab. Kalau situasinya sudah emosional, maka fokus pada akibat. Kenapa? Karena dia udah emosional, biar emosinya lepas. Tapi kalau ini cuma masalah logik, nggak ada masalah emosional atau emosional kecil, tanya penyebab. Saya udah kapok, Bu, saya udah nggak mau lagi, saya udah nggak mau lagi. Ini saya mundur aja udah. Saya udah nggak mau lagi, waktunya ini berat banget, ini saya guru penggerak, saya udah mundur aja Bu, saya udah nggak mau lagi.
Maka ini udah emosional nggak? Emosional. Emosional. Maka pertanyaannya adalah, tadi ada mau Akibat. mundur lagi, Akibat. waktunya nggak pegang, saya udah capek. Makanya ditanya adalah sekarang, Akibat. Anda mau mundur lagi karena capek itu gimana ya Pak? Ayo semua ngomong. Anda mau mundur lagi. Nanti gimana ya? Pak? Gimana ya, Pak, ya? Gimana ya, Anda Pak? mau mundur karena waktu nggak kepegang itu gimana ya Pak? Anda kalau Anda mau mundur, mundur karena waktu waktu tidak nggak kepegang. kepegang. Maksudnya Gimana ya, Pak? bagaimana? Gimana Pak? ya? Saya ngomong itu gimana ya, kok ada yang nambah maksudnya? Ya, tuh, tanpa sadar Anda ngerubah-rubah. Kenapa? Jangan pakai kata maksudnya. Itu gimana ya? Coba ngomong. Itu gimana ya? Gimana ya? Apa yang terjadi? Dia akan coba jelasin. Dan dengan menjelaskan plong. Karena kita pengen dia ngejelasin dan dia melegakan hatinya. Ya. Tapi kalau enggak, kalau intinya dia nggak ada kata mundur, ya saya udah capek Pak. Ini waktunya nih nggak kepegang. Bener loh Pak, capek. Tapi ya gitulah yang saya jalanin. Lalu gimana nih ya? Maksudnya waktunya. Itu waktunya itu seperti apa ya Pak? Nggak kepegang gitu Pak. Oh, dia akan jelasin waktunya. Kalau tadi mundurnya yang dibahas, betul nggak? Maka curhatnya beda. Kalau yang nomor 2, pertanyaan terakhir itu udah lebih kepada logik. Nah penting banget. Yuk sekali lagi, bedakan penyebab dari akibat. Bedakan penyebab dan Bedakan penyebab dan akibat. Kalau situasi emosional yang ditanya apa? Akibat. Kalau Emosi itu Emosional Penyebab. Penyebab. Kalau emosional yang ditanya Akibat. akibat. Kalau ternyata tidak emosional atau logik saja, maka yang ditanya adalah Penyebab. ya pas dia ngobrol gitu kita dengar. Coba yang terakhir. Saya kecewa sama suami saya. lari-lari sakit langsung nih, Butin. Belum. Ini siapa yang ngomong? Oh, ini lagi ngomong orang lain. Supiem. Dulu ya Bu Supiem. Ya. Saya kecewa sama suami saya. Harusnya dia paham. Saya emosional itu bukan karena saya benci sama dia atau nggak suka sama keluarga ini. Saya emosional karena saya udah anxiety, saya udah stres, saya udah merasa semua overwhelmed, udah kebanyakan, saya udah nggak kepegang, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Suami saya nuntut mulu agar saya beres. Ini saya lagi stres, ini saya lagi nggak berfungsi dengan benar. Suami saya tuh, saya mau pergi aja dari rumah kalau udah kayak gini caranya. Oh, kata kuncinya ada berapa? Banyak nggak? banyak. Banyak. Terus yang Anda tanya duluan yang mana? suami, Ayo, ada apa aja kata kuncinya? Kecewa, emosi, excited. Emosi, anxiety, Nggak Tidak kepegang, berfungsi dengan overwhelmed. benar. Saya mau pergi aja dari rumah ini. Udah, coba kalau pertanyaan adalah maksud ibu pergi dari rumah ini, itu bakal pergi dari rumah dia. Betul nggak? Karena diteguhkan dan dikuatkan oleh pertanyaan coachnya. Hati-hati itu. Untung di sini nggak ada orang BP. Orang BP ngerti banget kondisi itu kalau salah nanya. Harusnya ditanya apa? Ini memang dia udah kecewa sama suami saya. Ibu, Apa yang kecewanya menyebabkan? bagaimana tuh Bu? Coba ngomong. Ibu, kecewanya bagaimana itu? Ngomong. Ibu, kecewanya bagaimana Ibu? Bagaimana? Bakal dia ceritain tuh curhat. Yang ibu mau seperti apa? Pokoknya Ya. gini. yang ibu mau seperti apa? Ibu Yang mau ibu mau seperti seperti apa? Ya, dari 1 sampai 10 kondisinya berapa nilainya? 3. Ibu maunya berapa? 8. Yang 8 kondisinya seperti apa? Gini. Coba, oke, itu ada berapa faktornya? Ini, gini, apa aja? Mana urutkan satunya? Yang mana yang harus ada duluan? Coaching lagi kan? Tapi fokusnya ke solusi. Bukan ibu, jadi ibu mau keluar dari rumah. Oke Bu, ibu keluar rumahnya gimana caranya? Seperti apa ibu mau keluar rumah? Kapan ibu mau keluar rumah? Berarti sebenarnya kita bisa mengarahkan ya Bapak ya. Dari pertanyaan Pertanyaan itu mengarahkan pemikiran, betul apa salah?
Iya. Betul. Betul. Perlu sih. Iya, kita melewat pertanyaan, kita bukan lewat pernyataan. Ini cuma beda kayak tanya sama nyata, beda-beda bolak-balik doang. Dengan pernyataan saya nggak suka sama kamu. Itu salah. Itu nggak boleh. Kamu harusnya melakukan ini. Itu bukan coaching namanya, itu instruction, itu atasan sama bawahan. Itu kerjaan kepala sekolah itu. Untung nggak ada kepala sekolah di sini. Ya, kepala sekolah senjata adalah pokoknya saya nggak mau tahu. Besok harus nggak mau tahu pokoknya. Kan ada yang kayak gitu. Ada. Zaman Ya. dulu, Pak. Iya, alhamdulillah di sini ada kepala Zaman sekolah. sekarang nggak? Kepala sekolah yang baik itu pakai percakapan berbasis coaching. Tuh. Ya, sekarang kita latihan sederhana aja. Ya, saya bingung Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu gimana ya implementasinya? Yuk, kata kuncinya apa? Pembelajaran Diferensiasi. Bingung. Terus apa lagi? Bingung. Implementasi. Bingung. Pelaksanaan. Implementasinya. Mana yang ditanya duluan? Apa yang bingung tadi? Bingungnya dulu. Bingungnya dulu. Ya, dulu. Ini peristiwa Bingung seperti emosional apa? apa enggak? Emosional. Emosional. Apa emosinya? Mau cuma Bingung. 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 Tahu sih, Pak, bingung itu, Pak. Bingung. Ini isu Situasinya logika apa bingung. emosi? Isu logika apa emosi? Emosi. Emosi. Saya bingung Pak. Itu pelajaran berdiferensiasi bagaimana ya implementasinya? Dia udah mau bunuh diri? Dia udah nangis-nangis? Enggak. Dia udah mau mundur? Nangis emosional. Dia udah minta berhenti? Enggak. Belum. Ya. Ya. Belum. Atau dia nggak bisa mikir toh? Nggak bisa Dia mikir. Enggak bisa mikir. Mikir. Bisa mikir. Ini masalah logik. emosi atau masalah logis? Logis. Logis. Siapa tadi yang ngomong emosi? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu di Brunei yang ngomong itu. Saya, Iya. Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, ini masalah logika ya. Kalau Iya. emosi itu udah mau berhenti, mau bunuh diri, udah menangis-nangis. Berarti lebih ekstrim ya akibatnya. Anda lihat mukanya, cara ngomongnya. Kalau gini, saya Oh. nggak mau lagi. Nah, itu nggak jelas emosi. Lihat. Yang dibaca kata-kata bahasa tubuh apa nada suara duluan? Bahasa Bahasa tubuh. tubuh. Habis bahasa tubuh, Suara. Nada Suara. baru terakhir. Kata-kata. Anda lihat bahasa tubuhnya dong. Saya udah bingung ya Pak, ya gimana ini implementasi apa jadi diferensiasi itu pusing saya. Ini bahasa orang stres apa bahasa orang pusing? Garu-garu kepala. Seorang. Stres gak? Nggak Bingung, paham-paham. stres. Campur. Saya udah nyerah Pak. Saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Kalau gini bahasa orang depresi nggak? Iya. Saya udah nyerah Pak. Saya udah bingung mau gimana lagi. Udahlah terserah aja. Itu orang depresi nggak? Iya. Ya. Orang ngeyel atau orang depresi? Orang Saya nggak tahu Pak. Orang bingung. Itu terserah aja. Ini orang ngeyel apa orang depresi? Ngeyel. Ngeyel. Iya, orang ngeyel itu logikanya yang error, bukan emosinya. Nah, pokoknya kalau nggak dia, saya mati. Lihat aja nanti. Saya nggak kata-kata. Nah, itu orang apa? Emosi. Emosi. Ya udah, saya megangnya pakai apa Pak? Golok. Ya udah perang itu. Jangan dipanas-panasin. Tapi kalau cuma logika, nggak ada emosi sampai nangis-nangis, nggak ada berkerut lebih dari 2 detik. Cuma 1 detik doang lalu berubah, 1 detik lalu berubah nggak sampai dalam, itu bukan emosional. Mas, ya jadi baca emosi penting tuh, belajar sama Bu Mami.
Wanita malam. Bu Mami wanita malam karena Lailatul. Itu kan malam. Ya, makanya sukanya Lahirnya gelap-gelap. pada Anak waktu malam ya, Kak. Tuh kan anak malam lahirnya pada waktu malam dan biasa bermalam-malaman. Malam. Bermalam-malaman. Iya kan Ibu kalau malam tidur kan? Pasti. Udah lanjut. Ya, kalau siangnya gentayangan ke sekolah kan? Iya kan pergi ke sekolah ngajar gentayangan gitu. Wis aja bahasanya Bapak itu nyakitin loh. Hah? Seperti apa tuh Bu nyakitinnya? Oh, bagaimana bahasa seperti itu bisa menyakiti hati Ibu? Jadi coaching. Ya, oke Bu. Kalau gitu mohon dimaafkan ya Bu. Dan dampaknya seperti apa itu ya Bu? Seperti apa? Itu bahasa coaching. Bagaimana itu? Bahasa coaching. Selanjutnya seperti apa? Bahasa coaching. Oh gitu ya, bahasa coaching. Dah, lanjut lagi. Ya. Saya melihat perkembangan dari sekolah saya ini kok gini-gini aja selama 5 tahun terakhir. Yuk, kata kuncinya apa? Perkembangan Perkembangan. gini-gini aja. Gini-gini aja. Gini aja. Perkembangan. Sedih. Biasa? Biasa. Sedih, perkembangan, gini-gini aja. Betul? Betul. Gini-gini aja. Iya. Betul. Nah, ini emosional nggak? Logika. Logis. 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 Nah, jadi yang ditanya apa duluan? Sedihnya, perkembangan, gini-gini ajanya. Sedih dulu. Sedih yang seperti apa itu? Perkembangan. Woi, kalau logika yang ditanya penyebab atau akibat? Penyebab. 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 Oke, sedih itu akibat atau penyebab? Akibat. 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 Oke, yang menyebabkan dia sedih karena Perkembangannya biasa-biasa. Kalau yang gini-gini aja. Perkembangannya gini-gini aja. Gini-gini aja. perkembangannya atau gini-gini ajanya? Perkembangannya. Perkembangan Gini-gini gini aja. aja. Gini-gini aja. Tuh, ada gini-gini aja, ada perkembangan. Mana yang lebih utama ditanya? Perkembangan. Bu, Perkembangan. perkembangannya gini-gini aja. Maksudnya perkembangannya seperti apa ya, Bu? Bu, perkembangannya gini-gini aja. Maksudnya gini-gini aja kayak gimana ya, Bu? Itu bakal beda loh jawabannya. Monoton, Bapak. Betul? Nah, yang ditanya apa? Gini-gini ajanya atau perkembangannya? Kalau pengen bikin cepat, Perkembangan. Perkembangannya. tapi kalau Anda pengen fokus solusi, maka akan nanya perkembangan. Karena perkembangan kata kerja, aktivitas. Jadi yang dilakukan ada yang salah. Maka fokusnya di aktivitas, di aksi nyatanya. Perkembangan seperti apa, Bu? Karena Anda kalau nanya gini-gini aja, Bu. Oke, gini-gini aja dalam 1 sampai 10 berapa kondisinya? 5. Gini-gini aja kalau yang idealnya gini-gini aja mau berapa? Nggak bisa Anda nanya itu nanti. Tapi kalau perkembangannya saat ini berapa nilai 1 sampai 10? 3. Maunya berapa? 8. Perkembangan yang 8 seperti apa? Bisa jawab nggak dia? Nah, mulai paham? Ya. Ya, pertanyaan yang kepean itu emang udah dituntun agar memudahkan. Tapi yang kuncinya sebenarnya memahami di sini. Ingat, nomor 1 hafal pertanyaan. Nomor 2 yang saya minta itu adalah apa? Bisa melakukan penggalian pendetilan. Betul nggak? Ini yang kita pelajari sekarang. Yang ketiga, beresin masalah emosional. Itu yang tertinggi itu. Itu nanti. Ini aja beres dulu. Mendetilkan aja masih salah posisinya. Kok Bapak bisa cepat sih? Nah, untuk jadi certified, Anda harus 100 jam pengalaman coaching. Maka saya minta dalam 2 hari ini, Anda lakukanlah minimal 20 kali latihan coaching. Itu cuma 10 jam paling lama. Apalagi kalau cuma 30 menit, 20 menit. Sebentar itu. Dengan Anda melakukan latihan coaching, maka komunikasi Anda jadi terlatih. Tapi targetnya adalah Anda terbiasa dengan kata-kata yang saya bikin. Ya, setelah itu ya udah tadi seperti apa maksudnya gimana itu nggak begitu bagus, tapi boleh. Kata maksudnya itu agak menyerang buat orang-orang tertentu. Tapi seperti apa? Itu bagaimana ya? Itu lebih baik. Bagaimana? Itu bagaimana ya? Itu seperti apa ya? Itu kok saya gagal paham ya, Bu? Itu saya salah Aku nggak fokus apa ngerti. gimana ya, Bu ya? Kok saya belum paham ini ya, belum ngerti ya? Boleh dijelaskan ulang? Itu boleh didetilkan nggak ya, Bu ya? Saya masih belum lihat ininya, hubungannya.
Itu hubungan A dengan B itu seperti apa ya, Bu? Itu bagaimana itu A bisa membuat B terjadi? Itu mekanismenya kayak gimana ya, Bu? Nah, mendengarkan contoh-contoh pertanyaan dari saya itu perlu banget buat kosakata library Anda. Setuju nggak? Karena masalah coach itu adalah pertanyaan. Bertanyanya apa? Itu saya bikin ke PR. Oke. Terakhir, latihan terakhir. Saya ingin menciptakan kecerdasan emosi dan sosial di kalangan murid-murid saya. Hanya saja, itu kelas saya itu kelas buangan nih. Akibatnya susah ngadepin mereka. Saya nggak ngerti ngomongin apa kok. Ya nggak masuk aja, mental aja gitu. Harus gimana saya ya? Kata kuncinya apa? Kelas buangan. Buangan. Kelas buangan. Apalagi? Emosional. Emosi. Ada kata emosionalnya tadi. Apalagi? Kelas buangan. Harus gimana lagi? Menghadapi. Apalagi? Ya, suara saya udah bagus sekarang. Ya, unstable lagi. Masih oke kan? Masih. Oke, wis. Yuk, apalagi? Tadi kata-kata kuncinya apa aja? Kelas buangan. Kelas buangan. Kelas buangan. Menghadapi. Apalagi? Cerdasan emosi. Oke. Bingung. Mental. Kok nggak ada yang nanya? Ya, mental. Oh iya, mental. Wow. Mental semua. Mental. Pertanyaannya apa sekarang? Mental tuh kayak gimana ya maksudnya? Tahu itu seperti Tolong detailkan. Arti. Mental itu seperti apa? Ya mental. Ah, Ibu. Maka dari sini koneksinya harus dibikin. Bu, memang kelas buangan dengan jadi mental itu gimana itu ceritanya, Bu? Maka Anda harus mengkoneksikan dua. Kata kunci. Kunci. Betul? Kalau udah kayak gitu jadi berkualitas nggak jawabannya nanti? Kualitas. Iya. Tapi kalau Anda cuma nanya mental itu gimana? Ya, panjang. Coba saya kasih cahaya biar terang. Lebih enak gimana saya kayak gini? Keren. Kasih lampu. Lampunya saya kasih ke jangan ke mata. Capek ke atas saja. Tuing bisa nggak? Nah, ke bawah. Up. Nah, jadi nggak langsung kelihatan. Oh, tapi kalau gini lebih oke. Ya udahlah. Ngumpet. Ya, lanjut lagi ya. Nah, jadi saya ternyata menggunakan lampu. Anda nggak sadar aja. Oke, jadi ini butuh latihan dan saya berharap Anda latihan ya atas rasa ini. Lalu istirahat. Istirahatnya udah tadi sebelum latihan. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar sesi ini alur percakapan coaching. Ya, di akhir sesi 2 Anda akan berlatih menjawab percakapan panduan gimana jalan alur percakapan coaching. Ya, jawabannya adalah sesuai kepean Pak Ibun. Tapi kalau di materi sesuai dengan Tirta. Sekali lagi, apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ya atau tidak? Ya. Ya loh. Ya. Gimana caranya tuh? Sehingga dia mempengaruhi. Karena pertanyaan itu akan membuat pikiran fokus ke sana. Kalau pertanyaannya itu bikin orang stres, ya stres lah. Karena dipikirin. Percakapan apa yang dipakai dalam coaching? Cuma 2, pertanyaan dan konfirmasi. Apa bedanya percakapan coaching dan percakapan lainnya? Percakapan lainnya nggak ada struktur. Percakapan lainnya asal ngalor ngidul. Kalau ini ada strukturnya. Apa yang perlu dimiliki seorang untuk melakukan percakapan coaching yang baik? Kalau masih baru belajar, maka perlu punya kepean dari Pak Ibun. Kalau nggak pakai kepean Pak Ibun, tak kenapa bilangnya susah. Tapi kalau udah punya kepean, baca aja nggak bisa keterlaluan. Betul ya? Betul. Betul.
Betul, Bapak. Ya, dalam sesi coaching tuh kan ada alur tertentu namanya tirta. Dan sesi coaching harus terjadwal lamanya 30-90 menit. Apa terjadwal? Kudu janjian. Tapi kalau percakapan yang umum itu nggak pakai terjadwal. Nah, kadang-kadang kita perlu lakukan percakapan tapi pakai teknik coaching. Jadi disebut percakapan coaching. Sesi coaching yang khusus 30-90 menit. Pertanyaan saya bisa lama. Ingat, kalau pada saat coaching harus presence, nggak boleh keganggu. Ya. Dan di sini tips untuk bisa presence hadir sepenuhnya, ya. Ini pakai pakai PowerPoint kontrol sama dengan. Ya, hadir sepenuhnya, pastikan Anda bisa hadir sepenuhnya agar memudahkan untuk fokus. Jangan melakukan coaching saat sulit untuk hadir sepenuhnya, misalkan Anda lagi sibuk, Anda lagi sakit, jangan. Yang kedua, sabar, sabar, sabar. Ya, Anda harus bisa sabar. Artinya apa? Ikhlas tadi. Anda melakukan ini demi ridho Allah. Lalu bersikap terbuka dan ingin tahu, jangan kasih label. Ya, manusia itu makhluk. Ya, kita harus benci perbuatannya, bukan ininya. Tapi kalau ternyata kondisi kita lagi coaching, perbuatannya pun kita nggak boleh benci dulu. Kita harus bebas. Kita harus objektif karena kita mau nyembuhin dia. Ya, dan kita harus pengen tahu. Jadi nanya terus, digali yang dalam. Ya, nah di sini kita gali apa yang ada di benak dia, penyebab pikiran itu muncul kenapa. Bukan penyebab di masa lalu, tapi sekarang. Apa yang ada di benak dia sehingga dia ngomong kayak gitu. Nah, kita pakai pendekatan tirta. Tujuan itu ada, apa tujuannya? Setelah itu identifikasi ada dua. Identifikasi masalah dan identifikasi solusi. Ya, ide solusi, sorry. Identifikasi masalah dan identifikasi ide. Ini yang belum selesai. Di tirta yang di sini menggali ide solusinya nggak dalam. Lalu rencana aksi ini udah ada dan baru tanggung jawab atau komitmen. Ya, ini udah ada. Nah, yang saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian di di sini penting banget menimbulkan kesadaran. Kesadaran ada di sesi tujuan. Caranya gimana? Dari 1 sampai 10 ya, berapa kondisinya? Itu langsung nilainya keluar dan itu timbul kesadaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan sedikit. Ya. Kesadaran di PC, Pak. ya, rapopo, Pak. Ya, nah, kesadaran itu penting sekali. Iya, ini perlu di mute ini, Pak. Ya, sip. Pak Nabawi udah mute. Nah, ini kesadaran. Saya mau nanya sedikit. Saya lagi sakit. Lalu saya butuh obat. Obatnya ada di kantong Pak Nabawi dan saya lihat promah gede-gede. Saya butuh banget promah itu sekarang. Ya. Apa yang terjadi kalau saya butuh banget? Saya bakal minta nggak? Iya. Iya. Makin ditolak, makin ngejar nggak? 1 biji aja saya butuh banget. Setuju? Setuju. Iya. Nah, sekarang kondisinya berubah. Ya, saya nggak sadar sakit, tapi Anda yang ngelihat, Anda tahu dia sakit. Ini orang nggak kondisinya nggak bener, ini orang nggak baik-baik saja, tapi dianya merasa nggak masalah. Saya oke-oke aja, saya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya, orang yang nggak sadar diri sakit, lalu Anda kasih obat, dia bakal terima nggak? Disuruh minum sekarang. Enggak. Makin Anda paksa minum, makin senang apa makin bete sama Anda? Makin bete. Makin bete. Menurut kita dia butuh. Menurut dia nggak sakit. Dia nggak butuh. Kira-kira mau berubah nggak dia untuk minum? Tidak. Nggak mau. Tidak. Kunci perubahan adalah ciptakan kesadaran dulu. Ini prinsip pengajaran ketiga. Prinsip perubahan adalah ciptakan kesadaran terlebih dahulu. Ciptakan kesadaran. So, kalau anak-anaknya nggak sadar bahwa ilmu ini penting, anak-anaknya nggak sadar bahwa diferensiasi penting, anaknya nggak bersadar bahwa secara emosional dan sosial penting buat masa depan dia. Ora iso. Dan timbulkan kesadaran itu paling penting lewat proses pemikiran atau lewat proses merasakan. Kalau dia nggak ngerasain rasanya, dia nggak tahu barangnya kayak gimana, cuma penampakan atau abstrak, nggak bisa. Kalau dia nggak mikirin, cuma lewat dengerin orang ngomong aja, orang ceramah aja, nggak bisa. Ya, oke. Sengaja kalau ada yang lagi ngomong, saya diam dulu, biar di monitor Anda muka orang yang ngomong jadi muncul. Ntar pas nonton video rekaman, muka dia yang muncul. Wes, penjahat emang yang ngajar. Dari sini apalagi pembelajarannya? Menimbulkan kesadaran lewat apa teman-teman tekniknya?
Dari angka Melalui 1 sampai pemikiran 10. dari angka 1 sampai 10. Kondisinya saat ini berapa? Itu sadar dia mendadak. Oh, angkanya hancur banget. Oh, angkanya bagus banget. Oh, ini nggak penting. Oh, ini penting. Lalu yang kedua, urut dari ya mana duluan, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Yang ketiga, Pak, kasih persen. Mana yang gede persentasenya, mana yang enggak. Dengan 3 hal itu dia jadi sadar bahwa ini kondisinya masalah apa enggak, ini prioritasnya mana yang penting duluan, dan mana duluan yang harus saya beresin. 3 pertanyaan ini adalah untuk menimbulkan kesadaran. Dan tanpa kesadaran orang nggak berubah. Cukup jelas? Jelas. Jelas, Mas. Nah, ini agak penting ini, makanya saya bahas agak lebih dalam. Di tujuan itu poinnya, bukan sekedar agenda atau hasil aja. Agenda dan hasil penting, tapi menciptakan kesadaran sangat penting untuk masuk di situ. Ya, dan ini karena kalau nggak ada perubahan, nggak ada komitmen. Identifikasi tadi ada 2 ya. Ide apa? Ini situasi masalahnya, yang kedua ide solusinya. Kadang-kadang kita cuma fokus di ide apa? Situasi masalah dan fokusnya ke penyebab lagi. Pada penyebab nggak boleh ditanya, fokusnya ke ide solusi. Ini yang nggak keluar. Coba bertanya, nah situasi sekarang seperti apa? Oke. Apa yang pengaruhi? Oke. Situasi apa yang seperti apa? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Sama kan? Tapi saya bertanya pakai bahasa yang beda. Setuju? Ya, yang Setuju. namanya kondisi ideal tuh Setuju. apa? Yang diinginkan kan kondisi ideal. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu apa yang bisa membuat itu terwujud? Sama. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, gimana kalau coachingnya bingung? Pak, gimana kalau coachingnya bingung? Pointer option, laser pointer. Nih, coachingnya bingung. Bila coachingnya bingung, maka lakukan pertanyaan solusi. Pertanyaan yang gali solusi lewat perumpamaan. Kita cerita perumpamaan. Pak, ya ada 3 kondisi dalam kita mendidik, Pak. Kelasnya udah jadi, kelasnya setengah jadi, kelasnya hancur-hancuran. Maksudnya apa? Itu ada yang ngomong, di sini saya yang buka lahan ini, Pak. Saya yang buka hutan itu saya dulu. Itu menurut Bapak kondisinya apa? Wah, itu mah masih 0 banget, Pak. Yang kedua, ya ini mah harus di-develop, ini harus dikembangkan ini lahannya. Lahannya udah dibuka, tapi sekarang harus dikembangkan, ditanam di ini kan. Atau yang ketiga, wah ini udah jadi, Pak. Kita tinggal tunggu panen aja ini mah. Udah ditanam, udah jadi semua, tinggal tunggu panen. Beda nggak, Pak? Cara kita menangani ketika kondisinya masih buka hutan, kondisinya udah lagi mau nanam, dibajak, dipupui, atau tinggal nunggu panen. Cara kita mengelola kelas itu beda nggak? Oh iya, Beda, beda. Pak. Beda. Beda, Pak. Iya. Nah, kondisi Bapak saat ini yang mana? Wah, saya lagi buka hutan. Kalau buka hutan berarti kayak gimana tuh, Pak? Ya harus saya ngebabat di depan. Ya harus saya yang turun, Pak. Saya harus ngerjain. Sekedar nyuruh atau Bapak harus pastiin Bapak yang lakuin? Ya kalau perlu saya yang lakuin. Loh, kalau udah tanam udah ini gimana, Pak? Wah, saya bisa delegasi itu. Saya bisa atur itu. Bisa bikin struktur itu, Pak. Maksudnya ya ada ketua kelas, ada ini, ada itu. Bisa mereka yang jalankan. Nah, kalau yang satu lagi terakhir, Pak, yang tinggal nunggu panen, wah itu mah enak. Aku tinggal kasih tugas mereka ngerjain. Aku kasih video YouTube, suruh mereka pelajari sana, lalu kasih tugas mereka lakukan. Aku tinggal bikin aktivitas, mereka pimpin, jalankan aktivitas, saya di belakang aja ngeliat. Betul, Pak. Ibaratnya pemimpin kelas, Pak. Ibaratnya seorang guru, Pak. Itu dia memimpin murid-muridnya, itu ada 3, Pak. Gimana tuh, Pak? 3-nya. Yang satu modelnya mimpin kerbau, Pak. Pengembalaan di depan, hidungnya kerbaunya dicocok, pas itu ditarik-tarik. Kenapa? Kerbaunya nggak mau gerak. Belum bisa ditunggangi. Kita buka lahan ya kita kayak gitu. Yang kedua, mimpin kuda, Pak. Oh, tuh ada pemimpin informal, ada ketua kelas, ada preman, ada yang jagoan di kelas itu. Itu yang mempengaruhi yang lain. Lalu kita sebagai guru ada di samping kiri kanan kayak koboi. Pastiin kuda ini sekelompok ini jalannya ke arah yang tepat, bukan belok kanan, belok kiri tapi lurus. Ketika saatnya harus belok ya belok. Itu kita harus di samping, kita monitor, kita observasi, kita pastiin. Ya, kita lihat laporan, kita cek hasil tes dan ujian, kita lihat kondisi bully-bulian segala macam. Kalau nggak ada aman ya wis, begitu ada yang masalah kita turun ke depan.
Kita pengaruhi langsung informal leadernya, pemimpin informalnya, sehingga kerjasama kita beresin. Yang terakhir apa Pak? Kalau udah tinggal maintain, ya mimpin bebek. Apa tuh? Gembalanya di belakang, tinggal mengutin telur. Kecuali ada cooler di depan sehingga kita harus turun tangan, selebihnya lepasin aja. Mereka tahu harus ngapain, kasih aktivitas, tahu harus seperti apa. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah sekarang saya mau nanya, dari cerita saya tadi, kondisi kelas kamu yang mana? Kalau gitu kamu harus seperti apa? Belajar dari perumpamaan saya tadi, bebek ini, apa yang bisa kamu ambil? Oke. Jadi beda nggak terimanya? Ini yang tadi, kalau coachingnya bingung, maka kita harus lakukan solusi kayak tadi. Cukup jelas teman-teman? Contoh saya ini. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Cukup clear ya? Ya, Pak, mau tanya Pak. boleh. Iya benar yang foto tuh barusan Ibu Supiem. Kenapa? Karena di materi Anda nggak ada tulisan itu. Itu saya nambahin. Yang nggak ada, yang nggak screenshot nggak punya. Langsung screenshot. Bu Mami langsung. Iya bener. Kok Kak Ibu tahu sih sambil ngomong merhatiin peserta, ya kayak gitu kalau ngajar. Wis. Pernah mengalami. Ya. Saya tertarik dengan ketika kita bertemu dengan orang tersebut tidak merasa kalau dia itu bermasalah, tapi kita tahu bahwa dia itu sebenarnya bermasalah. Kita mau coaching dia nih, tapi kan atas inisiatif kita bukan inisiatif dia. Berarti tadi kan kita diminta untuk menyadarkan dulu ke dia. Cuman kadang-kadang orang-orang yang seperti itu tuh sudah menutup diri. Jadi ketika kita tanya, atau mungkin pertanyaan kita yang keliru gitu ya. Gimana Pak? Ini Pak, kadang sudah menutup diri gitu. Nah, kondisi seperti itu tuh bagaimana Bapak? Kalau menutup diri maka dia cuma lihat Anda sebagai profesional, teman kerja, bukan teman pribadi. Sehingga teman kerja itu ada lingkaran kerja, ada lingkaran pribadi. Lingkaran pribadi innernya dia nggak mau Anda masuk. Maka cara yang pertama adalah buatlah diri Anda diterima secara pribadi. Datang ke rumah dia dengan pasangan. Suami ketemu suami, anak istri ketemu istri. Kalau perempuan enak. Kalau perempuan tinggal datang sama anak. Anak main sama anak, ibu ngomong sama ibu. Sekali, 2 kali ke rumahnya, bawa penganan sedikit ya. Duku lagi 10.000 beli. Ya, manggis yang nggak bagusan 10.000 beli. Bawa itu aja. Kenapa? Modalnya cuma 10.000 tok. Jangan bawa martabak telur mahal 30.000, 40.000. Ya, bawa buah yang lagi murah aja. Ya. Oh bisa tanya. Dan kalau bisa buahnya kita makan pas lagi kita berkunjung. Jadi disaji namanya kita makan bareng. Kita nggak rugi kalau kayak gitu. Pelit amat. Ya tapi pokoknya gitu. Anda bawa sesuatu, Anda datang 1, 2, 3 kali dia akan tersentuh hatinya. Lalu yang kedua, kenali tipe kepribadiannya. Tipenya kayak gimana? Bahas sesuai topik kepribadiannya. Kalau dia sukanya kerjaan, bahas kerjaan dulu, pelan-pelan nanti baru ngomong. Kita curhat duluan. Kita curhat tentang anak kita, maka dia akan balas curhat tentang anaknya. Kenapa? Karena kalau Anda diginin orang salaman, ya Anda akan nyalamin karena nggak enak hati, betul? Ketika Anda parkir motor di Alfamart, Indomaret, lalu ada yang prit, narik motor Anda ke belakang, Anda nggak ngasih duit, nggak enak. Pada tulisannya parkir gratis. Manusia kayak gitu. Ada bawah sadar yang buat dia nggak enak hati. Nah yang nggak enak hati ini yang kita manfaatin. Karena kita curhat cerita tentang anak kita, dia akan nimpalin cerita tentang anaknya. Lalu kita cerita tentang suami, dia akan cerita tentang suami. Ini kan topik pribadi. Pelan-pelan dia jadi melibatkan Anda dalam kehidupan pribadinya. Detik dia curhat duluan, berarti dia udah terima Anda sebagai teman pribadi. Pada saat itu Anda udah bisa topik-topik yang aneh-aneh di coaching masuk. Jadi kadang-kadang sebelum kita tanam padinya, kita bajak dulu sawahnya. Karena kalau sawahnya masih keras, belum dikasih pupuk, belum dibaja, ya, belum diairi. Kita tanam padinya, yang ada padinya tumbuh atau mati? Mati. Bu, saya pakai perumpamaan nggak untuk ngejawab pertanyaan ini? Iya. Enak nggak dengernya? Enak. Belajar sesuatu. Gak apa-apa, Mbak Sarus yang ngedek kok ini. Iya nggak popo. Maaf ya Allah.
Mbak Supiem kacpok dia. Pokoknya gue gituin terus sih Bu Supiem. Mohon maaf, Gak Bapak. apa-apa Bu, itu di Iya. Brunei kok, nggak di Indonesia. Di coaching. Nah, Mohon maaf. ya. Nah, di sini rencana aksi tahap mengeksplorasi gagasan kemudian dan rencana jika dia sudah bisa melihat situasi terbaru, dia sudah siap, dia bisa keluar satu gagasan, tidak perlu terlalu banyak, yang penting setiap gagasan dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Nah, metodenya tadi. Ya. Nah, pertanyaannya pakai yang dari saya aja. Ya. Nah, ini penting banget ya, teman-teman. Nanti Anda tanya, kalau Anda semua ini dijalankan, kira-kira nilainya berapa kalau ini semua dijalankan? Kalau dia bilang idealnya dulu 8, lalu sekarang dijalankan nilainya 7, berarti gali idenya belum selesai. Gali idenya kurang dalam. Tapi kalau dia bilang 9, tadi maunya 7, sekarang 9, berarti Anda udah sukses. Kenapa? Kalau minimal 8, tadi mintanya 8, sekarang 8 juga, Anda udah sukses. Kenapa? Karena masalah dia sudah terselesaikan. Tapi kalau belum terselesaikan, berarti Anda penggalian ide atau penggalian masalahnya itu tidak benar. Kuncinya di situ aja. Dan masalah terbesar adalah penggalian ide. Ide. Pak, orangnya nggak pinter, berarti emang belum punya ide, dia harus di training. Maka pertanyaannya adalah, ya kalau saya sih, Anda cerita ya, kalau saya sih dulu pernah juga ngadepin masalah kayak gini, tapi kalau saya dulu saya nyadarin saya kurang. Saya ternyata belum paham tentang ini, jadi saya belajar tentang ini. Kalau lalu saya tentang ini juga belum ngerti, saya belajar dulu. Tentang ini juga belum ngerti, saya belajar dulu. Tinggal itu saya mau belajar dulu. Itu yang saya lakukan dulu sebelum saya ngerjain ini. Gimana pendapat Ibu? Iya, saya juga perlu belajar kayaknya. Oh, menurut Ibu penting belajar? Penting sekali, saya harus belajar itu. Saya baru nyadari. Nah, baru nyadari. Jadi kata dia saya nyadari, saya merasa ini penting. Oh, itu yang kita cari. Selesai masalah. Nah, kata-kata ini kalau dia nggak punya, kita cerita, kita pakai perumpamaan, kita pakai contoh. Kalau mentok, googling, chat GPT, dapat, tunjukin ke dia. Ya, Anda kan bukan coach-coach yang harus 100% kayak saya, di mana anti banget kalau ICF itu kita brainstorm tuh nggak boleh. Harus dari dia yang ada di dia, dan saat ini dia bisa. Harus dari dia yang ada di dia, dan saat ini dia bisa. Harus itu kalau yang asli. Kalau di Anda mah enggak. Kalau dia mentok brainstorm boleh. Kan enak. Anda enggak ICF 100%. Cuma sebaiknya tidak brainstorm, tapi menggunakan cerita dan tanya pendapat dia gimana. Jadi pertanyaan dan konfirmasi. Tidak instruksi, tidak ide. Tadi tanggung jawab, komitmen dia. Minta coach menyimpulkan. Dan kita catat komitmen dalam bentuk action. Ah, ini mah udah dah. Anda pakai pertanyaan saya bikin aja. Siapa yang perlu diminta dukungan? Coba. Bacanya capek nggak? Capek. Coba kalau yang punya saya kata-katanya apa? Simple. Apa bahasanya kalau di saya? Simple, Bapak. Iya, bahasanya apa kata-katanya? Ayo lihat HP. Apa kata-katanya kalau di saya? Efektif, Bapak. Yo, lihat bahasanya. Kata-kata saya apa tuh di situ saya tulisnya? Oh, kata-kata. Saya bilangnya apa? Yang mau diajak untuk membantu. Apa tadi? Siapa saja yang mau diajak untuk membantu. Siapa saja yang mau diajak untuk membantu. Lebih enak mana? Ya, enak yang Karena ini bahasa yang nggak sehari-hari Anda pakai. Itu masalahnya. Coba Anda datang ke rumah Ibu, Anda lalu minta, Bu, ini Ibu kan mau acara ngurusin ada pengajian besok. Siapa yang perlu diminta dukungan, Bu? Pusing nggak dia? dukungan kepala desa. Coba siapa aja Bu yang perlu diajak membantu, ngerti dia. Jangan pakai bahasa yang Anda sehari-hari nggak pernah pakai. Coba, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Capek kan? Coba Anda nanya, Adek, ini buat nyelesain masalah ini alternatifnya apa aja? Bingung dia. Coba tanya, Adek, ini ide Adek apa buat nyelesain ini? Bisa jawab dia. Kenapa harus pakai kata alternatif? Itu bahasa dewa. Ya, karena apa aslinya? Bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia. Makanya saya nggak mau. Ya. Coba apa yang menjadi insight dari sesi ini? Coba siapa di Nganjuk yang biasa pakai bahasa apa yang menjadi insight dari pembicaraan diskusi kita? Ada nggak? Enggak. Anda biasa ngomong itu sama suami ya?
Tidak. Pak, dari 10 tahun kehidupan kita, apa insight Bapak sebagai suami? Anda biasa ngomong gitu sama suami? Enggak. Iya, ini bukan bahasa sehari-hari Anda, makanya anak-anak pas belajarnya jadi susah karena bukan sehari-hari. Ya, oke. Habis ini Anda latihan pakai Tirta, ya, berdua, ya. Sorry, saya buka dulu ininya, kelasnya, ya. Ini udah dibagi-bagi kelasnya, ya. Ini latihan kelompoknya. Udah kan kemarin? Nggak buka kan? Iya. Udah, yuk saya yang copy aja. Ya, nih bornya. Ini ada bor, ada peserta 1, peserta 2, peserta 3, peserta 4. Copy, masuk ke WA. Lalu ini kelas ini. Tuh, ya, ini bor peserta 1, ini yang buat sekarang, ya. Latihan sekarang. Habis ini Anda masuk ke bor, Anda latihan pakai kepean dan berdua bergantian. Kamu yang jadi coach, aku coach, lalu saya jadi coach, kamu coach. Selesai itu, ya. Ini udah ada ya di WA ya, saya kirim ya. Ada, Bapak. Oke. Selesai Anda latihan berdua, ya. Selanjutnya Anda melakukan nonton di YouTube. Di YouTube lagi, nonton di LMS. Ya, itu ada beberapa film yang harus ditonton. Ya, Anda nonton film-filmnya, lalu Anda balik lagi ke kelas ini, ya, jam 2. Jelas? Kalau mau Anda latihan yang paling bagus, kalau mau Anda hasil yang paling bagus, ini ada sebuah latihan sesi materi besok. Itu saya, kalau Anda pengen, Anda nonton di situ, ini saya kasih linknya. Ini nanti Anda baca deskripsinya, itu saya jelaskan. Nah, nonton pas latihan itu aja, jadi menit ke berapa ya? Oke, ini menit ke berapa? Belum ada 52. Bapak ini. Hah? Ntar dulu, saya belum putar. Saya kok belum ada ini di kelompok bermana saya? Belum ada? Nama ibu Ada, siapa? Bu. Iya, Bu Supiem. Bu Supiem. Ada, Bu. Jenengan sama saya. Sama saya. Itu A4. Oh iya iya iya. Ya, emang paling enak nyari itu pakai mulut. Kalau pakai mata lama. Pakai mulut saya nggak ada temennya ngoreksi. Emang bener. Ini pinter ini, cerdas ini. Wanita ini cerdas ini. Saya suka sama cara dia. Ya. Nanti nonton ini, ya, masuk langsung 111 A5. menit 52. Ini saya mau ngasih tahu, ini ada video, ya, sambil baca observasinya. Sambil baca deskripsi. Nah, ini saya taruh tuh terakhir, ada video latihan buat besok. Itu deskripsinya baca. Nah, itu cara melihat salahnya ketika penggaliannya jelek. Ya, itu di WA semuanya ya, teman-teman. Oke? Ada yang mau Oke. ditanya sebelum Anda latihan? Ini udah jam 11:30. Jadi pertama Anda latihan dulu sampai jam 12. Ya, berdua. Kalau bisa topiknya yang sederhana aja, jangan yang berat-berat. Contohnya ya tadi manajemen waktu. Gimana caranya kalau buat Pak Nabawi atau buat Pak Teguh, gimana caranya punya istri lagi gitu ya. Dan istri di rumah nggak ngajak berantem gitu ya. Kalau buat wanita yang lain, gimana caranya suami mau ngumpulin duit buat umroh. Kan gitu, topik-topik sederhana aja. Ya, jangan yang berat-berat, jangan yang kayak Bu Umi tadi tuh ngomongnya sampai lama, itu sejam loh itu. Ya, topik simpel aja. Latihan berdua, ya, tapi harus yang kontekstual, harus yang real. Itu yang Anda butuh saat ini untuk dibicarakan. Gimana badanku lebih sehat? Gimana agar aku turun 5 kilo? Gimana agar aku berhenti makan gorengan? Ya gitu-gitulah. Yang Ya. simpel dan enggak, misalnya bebas aja gitu, Bapak. Iya, yang penting kepake. Berarti Kepake, nggak bukan harus bohong-bohongan. Hanya tercapai. Iya, tujuannya buat latihan baca skrip aja. Oke? Nanti setelah ngelakuin, Waktunya. temennya ngasih pendapatnya, Halo. observasinya. Tadi kamu kurangnya gimana, ininya gimana. Nah, kalau bisa lakukan pendetilan nanti, jangan sekarang. Sekarang baca aja dulu latihannya. Pendetilannya nanti. Ya? Itu Oke. latihannya, itu berarti latihannya nanti
2 kali gantian ya Bapak gitu. Iya. Sekarang latihan Nanti dulu 2 kali satunya gantian. jadi coach, yang satunya jadi coach terus gantian. Ya, Ya. selesai itu stop, sholat zuhur. Siap Bapak. Setelah itu nanti jam 1 Anda masuk ke LMS nonton. Kalau sempat, nonton juga video yang saya kasih. Kalau nggak sempat, ntar malam. Oke? Kalau nontonnya nanti, Anda pasti belajarnya banyak banget. Karena itu contoh yang baik. Cukup? Mau tanya, Boleh. mau Boleh. tanya sedikit. Silakan. Latihannya itu di bar ini atau kita buat sendiri? Masuk bor, itu udah ada Dibikinkan bornya. Coba kelas. lihat boardroom. Udah ada boardroom 1, 2, 3, 4. Yang saya WA juga ada bornya kan? Di breakout room ini ya Bapak ya. Iya, ada Oh, tulisannya iya. kan 1141, 1142. Ada kan? Oh ya. 11A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ada nggak di boardroom? Di breakout Ada. room? Ada nggak? Ada. Ada. Iya, iya, Pak. Linknya. Nah, masuk ke situ. Iya, Pak. Linknya di mana? Oh iya, oke. Bukan link Bu Sophia. Ada dan join. Oke, Jadi kalau saya Join. kelompok 6 berarti masuk A6 itu ya, Pak ya? Joinnya Iya. lihatnya di mana A5. ini? Itu kan ada A5, join aja pencet. A1 join aja, A2 join aja, A3 join, A4 join, A5 join. Ya, Ini cuma latihan tidak direkam berarti. mau rekam boleh, enggak juga nggak apa-apa. Suka-sukanya Bapak. Udah, Bu Mami udah masuk. Yuk, monggo silakan masuk. Nggih, sekarang nih. Besok juga boleh. Ya sekarang lah, orang latihannya sekarang jam 12 kok. Saya kok belum menemukan joinnya ini. Lihat di titik-titik yang breakout room. Saya juga belum menemukan ini. Lihat di layar Gimana, ada breakout room Bapak? nggak? Itu di layar tulisan breakout room di Wah. kiri. Kalau nggak di bawah. Ono ora? Backroom, course backroom. Ada. Di sebelah mana, Bapak? Wonten, Bapak. Temennya yang udah lihat kasih tahu. Pak, kalau masuk break ini kan Belum menemukan, saya belum menemukan jalan ini. Cari. Di kiri atau di bawah itu lihat tulisan breakout room. Titik 4. kalau sudah masuk Udah nomor 3 itu loh, Bu. Yang mana berarti sebelah? meninggalkannya Apa Bu? ya? Berarti yang sebelah mananya? Udah tak pindahin aja. Pak Nabawi N. Pripun, Bu? Sudah Ya, saya, ya. Pak. Ini